Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak Pak Guru yang Bapak banggakan. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, sehat, kuat, yes. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Gimana, izin apa sakit? Sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya kita semua. Yang ada di kelas sehat semuanya. Amin. Bagaimana, siap belajar pagi ini dengan Pak Guru? Siap. Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Guru mau menyapa kalian. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Tepuk semangat! Oke, kreatif dan bernalar kritis, Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Nah, sebelum masuk pembelajaran, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rizki yang baik, ilmu yang bermanfaat, serta amal yang diterima. Semoga Allah mengabulkan doa kami. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Oke, berdoa itu sangat penting sekali. Karena dengan doa kita sedang meyakini bahwa ada kecerdasan spiritual yang harus kita tumbuhkan. Kita yakini bahwa dengan iradahnya, dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui doa itu kita akan dapat menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya mari kita bersama-sama membacakan surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri dulu untuk menanamkan jiwa nasionalisme kepada kita semua. Berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kalian duduk kembali. Oke, kemarin kita telah mempelajari materi PAI, yaitu tentang maaf memaafkan. Penting tidak maaf memaafkan? Itu ya, kita harus senantiasa memaafkan orang lain agar memori otak kita tidak dipenuhi dengan dendam. Ketika memori kita kosong, tidak dipenuhi dengan rasa dendam, maka memori kita akan menyiapkan strategi-strategi kehidupan supaya kita bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Oke, untuk materi sekarang yaitu materi yang akan Bapak bawakan, yaitu tentang seputar zakat, infak, dan sedekah. Namun yang akan Bapak bawakan pada pagi hari ini yaitu seputar zakat terlebih dahulu. Nah, sebelum kita ke materi zakat, Bapak akan mengadakan tes awal dulu. Silakan bisa dilihat di layar monitor di Smart TV. Acungkan tangan yang mau mencoba tesnya. Silakan, ada? Acungkan tangan. Oke, Azhari, ini Azhari. Bentar ya. Oke. Ini tes awal tentang apa? Tentang zakat. Klik ya, Azhari ya. Oke. Siapa penerima zakat? Iya betul, orang miskin. Lanjut, soal kedua. Zakat merupakan rukun Islam yang keberapa? Wah, pandai, rukun Islam yang ketiga. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Zakat fitrah wajib dibayarkan oleh setiap muslim pada saat kapan? Oh, bulan Ramadan sebelum Idul Fitri. Betul jawabannya ya. Lanjut. Besarnya zakat fitrah adalah berapa? Oh, 2,5, betul ya. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Wah, mantap. Betul semua. Oh, game komplit ya. Tepuk tangan buat Azhari. Oke, bisa diulang? Ada satu lagi perwakilan perempuan, silakan. Oke, Neng Pina silakan, udah ngacung dari tadi. Silakan Neng Pina. Oke, satu lagi ya. Silakan Neng Pina dipegang. Quiz test awalnya, start. Oke. Siapa penerima zakat? Orang miskin. Oke, lanjut. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, mantap. Lanjut. Zakat fitrah wajib dibayarkan oleh setiap muslim, ya. Betul juga. Pertanyaan ketiga. Besarnya zakat fitrah adalah 2,5 kg beras. Oke, lanjut. Orang yang berhak menerima zakat mustahik, betul? Iya, betul semua. Tepuk tangan. Berarti kelas apa ini? Kelas di sini ini punya kemampuan yang baik ya, pengetahuannya seputar zakat. Mudah-mudahan nanti kita akan perdalam lagi ilmu tentang
tentang zakat ini dengan baik. Nah, Bapak akan mencoba membuka tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, kita buka dulu. Apa sih Pak tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar. Kriteria pencapaian tujuannya, peserta didik menjelaskan makna zakat fitrah dengan detail dan jelas, tepat dan menggunakan bahasa sendiri. Tujuan pembelajaran yang kedua, menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah. Pencapaian tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan semua ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan detail, mencakup syarat dan rukun secara jelas, benar dan lengkap. Yang ketiga, menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah. Tujuan ketercapaiannya yaitu peserta didik menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah dengan langkah-langkah yang benar dan jelas disertai secara penjelasan secara rinci. Nah, mudah-mudahan tujuan pembelajaran sudah dibacakan. Kita tidak melenceng ya pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran pada pagi hari menjelang siang ini kita akan menggunakan PBL. PBL itu Problem Based Learning. Kalian akan menemukan masalah, masalahnya didiskusikan, kemudian habis diskusi kalian akan ke depan untuk mempresentasikan apa yang kalian diskusikan. Kemudian Pak gurunya akan umpan balik, kemudian diskusi, tanya jawab, dan nanti akan ada evaluasi melalui LKPD. Jelas ya? Kegiatan pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, dan bagi Bapak khususnya ada evaluasi juga nantinya di akhir. Kemudian teknik penilaian yang akan dinilai yaitu teknik penilaian yang akan dinilai nanti akan diberikan LKPD. Ya, LKPD untuk kalian, bagaimana kalian bisa menyerap ilmu melalui LKPD tersebut. Yang akan dinilai adalah berdasarkan kemampuan belajar kalian ya. Ada yang kelompok auditori, ada yang kelompok visual, dan ada kelompok kinestetik. Yang kalian akan diarahkan ke sana sehingga kalian akan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga kalian akan memahami makna zakat yang sesungguhnya. Oke, anak-anak Pak Guru yang Bapak banggakan, setelah dijelaskan di sistem pembukaan, maka kalian akan dibagi ke dalam 5 kelompok ya. Nah, ini kebetulan sudah dibagi ya, sudah dibagi. Kelompok 1 kelompok auditori, kelompok kedua ini kelompok visual, kelompok ketiga ini kelompok kinestetik, ini kelompok 4 auditori juga, kelompok 5 kelompok visual. Jadi yang kinestetik cuma 1 kelompok ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Oke, setelah dibagi kelompok, kalian akan melihat ya tayangan video yang ada hubungannya dengan zakat. Silakan kalian tonton dulu ya videonya. Oke. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wah, lumayan banyak juga ya. Waalaikumsalam.
Ayo, silakan masuk. Oh iya Tok, Dodo kesini ingin mengembalikan buku yang Dodo pinjam beberapa hari yang lalu. Terima kasih ya. Oh, sama-sama, Dok. Nah, Hmm? apa kamu habis memecahkan celengan ya Tok? Iya, Dok. Aku ingin sekali membeli sepatu baru. Tapi sebelum uang itu dibelikan sepatu, kamu harus bayar zakat dulu Tok. Zakat? Apaan itu, Dok? Nah, ayah kamu Tok, zakat aja tidak tahu. Zakat itu perintah Allah bagi orang yang memiliki uang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain Tok. Oh, tapi apakah aku juga harus bayar zakat, Dok? Iya Tok, namanya perintah Allah, hukumnya wajib Tok. Hah? Terus aku harus bayar kemana, Dok? Dodo juga boleh. Ayo, Dodo tunjukkan caranya. Oh, oh. Baksonya enak nih. Kebetulan Dodo lagi lapar. Ya habis. Pak, nambah satu Pak. Dok, kamu makannya banyak sekali. Zakat yang harus aku bayar kan banyak, Dok. Orang mau bayar zakat itu harus sabar dan ikhlas Tok. Tidak boleh menggerutu. Nanti amalnya tidak diterima loh. Ya, makan lagi ya. Yuk, makan bakso kok sendirian saja. Kenapa Anu tidak diajak makan? Anu, ini Anu sedang membayar zakat ke Dodo dalam bentuk bakso, Syamil. Bayar zakat? Loh, bayar zakat kok pakai bakso? Memangnya zakat apaan? Begini, Samir. Aku kan baru saja memecahkan celengan. Kata Dodo, aku wajib bayar zakat. Oh, begitu. Dodo, Anto, kalian dengarkan baik-baik ya. Ayah akan menjelaskan tentang apa itu pengertian zakat. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Secara bahasa, zakat artinya suci, bersih, berkah. Maksudnya, zakat adalah pemberian sebagian harta dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu agar hartanya menjadi bersih suci dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena bagian dari rukun Islam, maka zakat hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat. Apabila dia membayar zakat, dia akan mendapat pahala. Bila tidak melaksanakan zakat, akan mendapat dosa. Dengan berzakat, maka akan terjalin hubungan yang baik antara si kaya dan si miskin. Rasa saling tolong-menolong mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya kejahatan. Lalu, syarat yang wajib membayar zakat apa, Paman? Di antaranya telah akil balik atau telah dewasa. Jadi, Anto belum termasuk yang harus bayar zakat dong. Iya, Anto belum termasuk yang harus bayar zakat. Oh, sekarang Anto mengerti, Paman. Nah, Dok, karena aku tidak wajib berzakat dan kamu yang makan bakso, jadi kamu yang harus bayar baksonya ya, Dok. Tapi Tok, Dodo tidak punya. Pokoknya aku tidak mau bayar. Waduh, bagaimana ini? Oke, YouTube yang kedua, video yang kedua kita lihat ya. Begitulah ceritanya. Iya, ceritanya lucu sekali. Berikutnya, kembali silakan. Hah? Loh, Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat ah.
Zakat itu dibagikan untuk yang berhak menerimanya. Sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya dong. Kenapa Dodo tidak berhak menerimanya? Karena syarat penerima zakat tidak boleh botak dan tidak boleh gendut seperti kamu. Loh, ada apa ini? Paman, apa benar Dodo tidak berhak menerima zakat karena kepala botak dan perut gendut? Itu tidak benar, Do. Orang yang berhak menerima zakat sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Di antaranya orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kehidupannya. Contohnya, orang yang cacat. Orang miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk keperluan hidup. Panitia atau petugas zakat yang diangkat oleh pihak yang berwenang untuk memungut dan mengatur. Mu'alaf, yaitu orang yang baru menganut agama Islam, orang-orang yang menanggung hutang dan sulit membayarnya. Budak, orang yang berdakwah atau guru yang mengajarkan ilmu agama Islam. Musafir yang kehabisan perbekalan. Begitu ya. Dodo jadi malu. Kalau begitu Dodo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang yang tadi ngeledek Dodo. Wah, enak sekali, enak. Nikmatnya hidup ini. Pak, saya minta bagian zakat, Pak. Minta bagian zakat yang mana? Milik saya ini dari pemberian zakat, tahu? Bapak jangan pelit ya. Bapak maunya diberi, tapi tidak mau memberi. Benar juga ya, apa yang dikatakan orang kecil ini. Terimalah ini, semoga Allah menerima amalku. Terima kasih ya, Pak. Saya mau permisi. Sepertinya aku mengenal suara itu. Tapi siapa? Pasti dia. Tunggu dulu. Aduh gawat, sepertinya penyamaran Dodo ketahuan nih. We're using whiteboards every day. Oke, setelah melihat video yang barusan dilihat oleh kita semua, materinya ada yang masuk? Ada ya. Ini untuk yang visual, kelompok visual ini sangat ini sekali ya, sangat membantu sekali. Anak-anak visual biasanya suka lihat gambar, film, video. Oke. Nah, untuk yang auditori, kita akan membahas materi yang ada hubungannya dengan zakat melalui PowerPoint yang sudah Bapak bikin ya. Oke, di bab 4 ini kita akan membahas materi tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Oke, kedua pembelajaran sudah ya. Kemudian zakat ini secara bahasa berasal dari kata zakah yuzaki tazkiyah yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Adapun makna secara istilahnya yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Kemudian ada beberapa golongan, ada 8 golongan ya yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam gorim, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Apa sih perbedaan daripada kedelapan asnaf tersebut?
Kalau fakir, orangnya tidak mempunyai harta dan tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan. Ya, harta pun tidak punya, pekerjaan nggak punya, penghasilan pun tidak punya. Itu namanya fakir. Nah, naik derajatnya ke miskin. Miskin mah orang punya harta atau penghasilan atau pekerjaan, tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Contoh, ketika ada seorang ayah punya pekerjaan, dapat uang, tapi anaknya banyak banget, ada 8 anaknya, sehingga meskipun punya pekerjaan tidak bisa mencukupi upah kerjanya itu untuk ke-8 anaknya. Itu namanya miskin. Selanjutnya yang ketiga amil. Siapa sih amil? Yaitu panitia atau pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat. Keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk agama Islam dan imannya masih lemah sehingga masih butuh ya dihibur, masih butuh dikasih. Apa dikasihnya? Yaitu zakat, mau uang zakat mal maupun zakat fitrah. Yang selanjutnya rikob, yaitu hamba sahaya yang telah dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya jika sanggup membayar tebusan sejumlah uang. Nah, ini untuk perbudakan, ini khusus zaman Kanjeng Nabi. Zaman sekarang tidak ada perbudakan. Yang perempuan tidak ada perbudakan, laki-laki pun tidak ada perbudakan, sehingga untuk asnaf yang kelima ini dihilangkan. Ya. Bentuk yang ketujuh, keenam, yaitu gorim, orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang itu yang seperti apa sih Pak? Orang yang terlilit hutang dan tidak memiliki aset. Awas nih, banyak hutang tapi asetnya banyak, ya nggak mesti menerima zakatnya. Untuk hutangnya 100 miliar, punya asetnya 50 miliar, wajib menerima zakat ya? Nggak usah, karena punya aset. Contoh misalkan si Neng atau si AA punya utang, nggak punya aset, nggak punya sawah, nggak punya rumah, nggak punya kerjaan. Nah, ini yang wajib dikasih zakat, namanya gorim, yaitu orang yang terlilit utang. Yang selanjutnya fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Banyak ya, ada yang ke pesantren, ada Pak Ustadz, Bu Ustadz yang mengelola TPQ, mengelola Presa Dinia, pesantren, sehingga Pak Kiai atau Pak Ustadz itu menggaji siapa? Para ustadznya itu sama ya, pejuang di jalan Allah. Yang selanjutnya Ibnu Sabil, itu orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik dan kehabisan bekal ketika akan pulang ke daerahnya. Masih ada di Indonesia seperti itu? Ada saja ya. Tapi kadang sekarang mah sudah contoh yang mau kemana? Mau naik haji atau umroh pakai sepeda atau pakai sepeda motor, itu kadang kehabisan bekal. Misalkan orang Australia lewat ke Indonesia kehabisan bekal, nah boleh dikasih zakat, tapi syaratnya harus muslim ya. Selanjutnya zakat dibagikan ya, pembagian zakat, pembagian zakat yang pertama ada berapa zakat tuh? Ada dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah siapa? Zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan berupa makanan pokok. Ada beras, ada jagung, gandum, dan lain sebagainya. Kemudian zakat mal, zakat harta, adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena menyimpan, memiliki harta, uang, emas, dan sebagainya. Manfaatnya siapa sih Pak zakat tuh? Satu, meringankan beban orang lain. Orang lain yang tidak punya harta menjadi lebih ringan ya. Yang kedua, membersihkan harta dan jiwa kita ya. Dengan zakat, jiwa kita, harta kita menjadi bersih. Allah menjadi ridho, turun renyah rahmat gara-gara kitanya bersih. Jiwanya bersih, tidak akan apa? Tidak akan ada kedengkian, tidak akan ada rasa hasud untuk membalas dendam. Itu jiwanya bersih.
Yang ketiga, mendidik agar menjadi seorang yang pemurah dan penolong. Meneladani sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita makhluk berproses ya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran zakat ini kita bisa meneladani, oh Allah Maha Rahman Maha Rahim. Yang keempat, membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji, sifat yang baik, berbagi ke orang melalui zakat, infak, sedekah dan hadiah. Ya. Yang kelima, manfaat zakat yaitu bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita suka syukuran tidak? Coba. Neng Afika. Neng siapa itu yang itu? Neng siapa ini? Asih. Neng Vina. Ya. Punya mata? Ada uang 100 juta. Dikasih itu sama si siapa? Si Brian. Brian mau ngasih uang 100 juta ke Afika. Tapi syaratnya matanya diminta. Mau nggak Neng Afika? Nggak mau ya. Oh berarti harga mata kita itu lebih dari 100 juta. Tapi kadang ditanya tidak. Tidak apa? Tidak menyadari itu. Kita nggak mau dikasih uang 100 juta demi mata kita hilang. Oleh karena itu, kenapa sih kita waktu bangun tidur tidak membaca doa ya sebagai bentuk rasa syukur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Males banget kan baca doa? Nah, kalau orang yang bersyukur pasti baca doa. Karena banyak nih mata 100 juta. Ini misalkan dikasih tangan, dibeli sama orang 1 miliar, mau nggak dikasihin tangannya? Dipotong tangannya, mau nggak? Oh, berarti badan kita itu mahal. Ketika menyadari bahwa badan kita itu mahal, maka pantas nggak kita rajin 5 waktu sholat 5 waktu? Harus ya, karena bentuk syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, yang keenam, manfaat zakat yaitu mengasah sikap peduli terhadap sesama. Kepada teman yang tidak mampu, rekan, keluarga kita, tetangga kita, adik kita, kakak kita yang nggak mampu, kita kasih, kita berbagi. Yang ketujuh, terciptanya hubungan kasih sayang antara orang yang mampu dan tidak mampu. Coba bayangkan, kalau tidak ada sistem zakat, orang yang kaya akan makin kaya, orang yang miskin akan makin miskin, akan jauh hartanya. Sehingga Allah menengah-nengahi dengan program zakat, ya, supaya tidak terlalu jauh. Ya, jelas yang orang kaya ya ada, orang miskin yang ada. Cara menenangnya Allah yaitu dengan memberikan program zakat, ya, supaya ada rasa kasih sayang antara yang kurang mampu dengan orang yang mampu. Hikmah zakat yang pertama, mengikis sifat kikir supaya kitanya tidak pelit. Meskipun bawaan kita pelit, tapi dengan sistem yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan melalui zakat sifat kikir kita, sifat pelit kita akan hilang. Yang kedua, melatih seorang untuk memiliki sifat dermawan dan empati. Dermawan, kita aliyatul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang tangan di atas, orang yang memberi. Yang tangan di bawahnya yaitu orang yang menerima. Mending lu narima, mending lu narek. Biasanya lu narima lebih benar, biasanya. Kalau misalkan yang ngasihnya lebih miskin daripada yang menerima, ya itu mah orang yang menerimanya aja nggak tahu diri ya. Lanjutnya, mengasah sikap peduli terhadap sesama, peduli kepada orang tua. Kalau kita ngasih kepada siapa dulu? Yang jauh apa ke yang dekat dulu? Yang dekat dulu ya, keluarga dulu, istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita dulu, kemudian orang tua dari perempuan, kemudian baru tetangga, baru saudara. Nah, seperti itu. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat.
Ketika kita sudah terbiasa memberi zakat kepada orang lain, memberi sedekah kepada orang lain, maka hati kita akan tenang. Alhamdulillah ya Allah, saya ikhlas, saya ridho ya Allah, harta saya untuk berbagi kepada orang. Saya tidak mengharapkan surga, tidak mengharapkan terhindar dari neraka, tapi saya sudah ridho ya Allah, ikhlas harta saya dimakan sama tetangga saya. Oh, begitu ya. Ketika sudah ikhlas, akan bahagia. Akan ada kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan nominal uang, melalui zakat, infak, sedekah. Yang selanjutnya, menjadi dorongan terus-menerus mengembangkan hartanya supaya bisa membantu orang lain. Ketika kita berbagi, maka hartanya akan semakin banyak dan semakin berkembang dan terus berbagi. Yang selanjutnya, hikmah zakat itu menciptakan dan memelihara persatuan dan persaudaraan antar umat. Dengan kita berbagi, maka orang lain pun akan segan ke kita, akan sayang ke kita, akan menjaga harta kita. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti kalian akan diarahkan untuk diskusi. Mudah-mudahan pembelajaran pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Silakan, nanti Bapak akan kasih ya, akan dikasih soal. Nanti kalian diskusikan ya, diskusikan. Bapak membagikan kartu pertanyaan nih. Ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok ya. Kemudian kalian nanti diskusikan soalnya. Kasih waktu berapa menit? Ya, dikasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Kelompok 1 silakan diskusikan. Kelompok 2 diskusikan. Kelompok 3 diskusikan. Kelompok 4 juga. Diskusikan. Silakan didiskusikan, ngobrol dengan temannya. Nanti kalian catat hal-hal yang penting. Kemudian nanti kamu harus mempresentasikan ke depan. Ya, silakan bareng-bareng ya. Yang itu apa soalnya nih? Mengapa Islam mewajibkan zakat fitrah bagi setiap muslim, sementara zakat mal hanya diwajibkan bagi yang telah mencapai nisab? Apa hikmah perbedaan kewajiban itu? Silakan didiskusikan. Nanti catat hal-hal yang baik, nanti presentasikan. Kelompok 2 soalnya gimana? Oke, mengapa zakat disebut sebagai kewajiban rukun Islam sedangkan sedekah bersifat sunnah? Apa konsekuensi sosial dan spiritual jika umat Islam hanya rajin bersedekah tapi lalai menunaikan zakat? Nanti analisis ya, analisis. Nanti kalian catat yang penting-pentingnya nanti. Siapa yang akan mempresentasikan? Jastia. Oke, Jastia. Ini kelompok kinestetik ya. Soalnya gimana? Dari 8 golongan penerima zakat, menurut kalian siapa yang paling prioritas di masa sekarang? Apakah prioritas itu bisa berubah sesuai kondisi masyarakat? Misalnya saat bencana atau krisis ekonomi. Nanti kalian diskusikan semua ya. Kelompok auditori sudah berjalan diskusinya. Kelompok ini apa? Visual sudah berjalan. Oke.
sambil menunggu ya, sambil menunggu kalian berdiskusi, manfaatkan waktu kalian 10 menit saya ya. Kalian sambil berdiskusi, Pak Guru akan menayangkan lagu profil pelajar Pancasila. Oke, diskusinya selesai. Kalau diskusinya selesai, Bapak akan coba presentasi dari kelompok berapa dulu nih? Dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok apa namanya? Kelompok auditori. Siapa yang akan bacanya, saya? Neng Vina, silakan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Islam mewajibkan zakat fitrah bagi setiap muslim, sementara zakat mal hanya diwajibkan bagi yang telah mencapai nisab? Apakah hikmah perbedaan kewajiban ini? Mengapa zakat fitrah wajib bagi semua muslim? Zakat fitrah diwajibkan pada setiap muslim, baik kaya maupun miskin, besar maupun kecil. Hikmahnya menyucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa Ramadan, menyetarakan umat di hari raya Idul Fitri sehingga semua bisa berbahagia dan tidak ada yang lapar pada hari itu. Jumlahnya ringan, satu sa, bahan makanan pokok sehingga tidak memberatkan. Mengapa zakat mal hanya bagi yang mencapai nisab? Zakat mal diwajibkan hanya pada muslim yang hartanya sudah mencapai nisab dan haul, batas jumlah dan waktu. Hikmahnya menjaga keadilan, tidak semua orang mampu berzakat mal, hanya yang benar-benar punya harta lebih. Distribusi kekayaan, zakat mal berfungsi mengalirkan kelebihan harta orang kaya kepada yang membutuhkan, tidak membebani orang miskin, agar mereka fokus memenuhi kebutuhan dasar. Hikmah perbedaan keduanya, zakat fitrah menegaskan persatuan dan kebersamaan. Semua muslim punya tanggung jawab sosial meski kecil. Zakat mal menegaskan keadilan ekonomi, yang mampu membantu yang kurang mampu dengan jumlah lebih besar. Perbedaan ini menunjukkan keseimbangan Islam, spiritual, penyucian jiwa, dan sosial pemerataan harta berjalan beriringan. Kesimpulannya, zakat fitrah bersifat universal sebagai tanda kebersamaan umat, sementara zakat mal bersifat proporsional untuk pemerataan kekayaan. Keduanya saling melengkapi dalam membangun keadilan sosial dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah buat kelas auditori. Selanjutnya yaitu dari kelompok visual. Siapa? Neng Jaskia, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa zakat disebut sebagai kewajiban hukum Islam, sedangkan sedekah bersifat sunnah? Apa konsekuensi sosial dan spiritual jika umat Islam hanya rajin bersedekah, tetapi lalai menunaikan zakat? Mengapa zakat wajib, sedekah sunnah? Zakat adalah rukun Islam, hukumnya wajib bagi muslim yang memenuhi syarat nisab dan haul. Zakat memiliki aturan jelas, kadar, waktu, penerima yang bersifat mengikat. Sedekah hukumnya sunnah, boleh dilakukan kapan saja dan jumlahnya bebas. Sedekah lebih bersifat sukarela dan tidak menggugurkan kewajiban zakat. Jadi, zakat diposisikan sebagai kewajiban kolektif untuk menjamin keadilan sosial, sedangkan sedekah sebagai perangkat kebaikan dan bentuk kasih sayang personal. Konsekuensi jika rajin sedekah tetapi lalai zakat. 1. Konsekuensi spiritual, ibadahnya tidak sempurna karena meninggalkan salah satu rukun Islam, termasuk dosa besar karena sengaja meninggalkan kewajiban. Sedekah tidak bisa menutupi kewajiban zakat. 2. Konsekuensi sosial, distribusi kekayaan menjadi tidak teratur karena zakat punya aturan penerima 8 asnaf yang menjamin keadilan, bisa muncul ketimpangan. Ada golongan fakir miskin yang berhak zakat tetapi tidak tersentuh hanya karena muzaki lebih suka bersedekah kepada orang dekat. Potensi hilangnya fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Kesimpulan, zakat adalah kewajiban yang sistematis untuk menegakkan keadilan sosial, sedangkan sedekah adalah amalan sunnah yang melengkapi. Keduanya penting, tetapi tidak bisa saling menggantikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok visual yang dikomandani oleh Neng Zaskia dan kawan-kawan. Oke, kalian semua Bapak harapkan bisa mencatat hal-hal yang penting ya. Nanti boleh dicatat, kemudian
Nanti kalian baca ya. Setelah kalian baca, nanti kalian ingat-ingat ya. Karena dengan kalian mencatat hal-hal yang baik, hal-hal yang penting, maka ilmunya akan masuk ke kemana? Ke buku ya. Kalau sudah masuk ke buku, nanti kita hafal, masukkan ke hati. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kelompok yang ketiga akan dibawakan. Kelompok apa nih? Kinestetik ya, dibawakan oleh siapa? Santosa Marcelo. Tepuk tangan buat Santosa Marcelo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 8 golongan penerima zakat, menurut kalian siapa yang paling prioritas di masa sekarang? Apakah prioritas itu bisa berubah sesuai kondisi masyarakat, misalnya saat bencana atau krisis ekonomi? Prioritas 8 golongan penerima zakat asnaf di masa sekarang. 1. Fakir dan miskin. Umumnya dianggap paling prioritas karena mereka langsung berhubungan dengan masalah kemiskinan dan kebutuhan pokok. Banyak ulama menekankan bahwa zakat harus bisa mengangkat mereka dari kesulitan hidup. 2. Fisabilillah. Di era modern bisa dimaknai luas, termasuk untuk dakwah, pendidikan Islam, dan perjuangan sosial kemasyarakatan. Saat bencana atau konflik, asnaf ini bisa lebih diprioritaskan untuk menjaga keberlangsungan agama dan kemanusiaan. 3. Ibnu Sabil. Musafir yang kehabisan bekal. Dulu dipahami sebagai musafir jauh, tapi sekarang bisa juga mencakup perantau, pengungsi, atau korban migrasi paksa yang terputus akses ekonominya. Apakah prioritas bisa berubah? Ya, bisa berubah sesuai konteks zaman dan kondisi masyarakat. Saat krisis ekonomi, fakir miskin lebih diprioritaskan. Saat bencana alam, korban bencana yang bisa masuk kategori miskin atau ibnu sabil lebih diprioritaskan. Saat takut terancam, asnaf fisabilillah bisa jadi lebih utama. Prinsipnya tetap pada kerangka 8 asnaf tadi, fleksibel dalam menentukan fokus distribusi agar zakat benar-benar menyentuh kebutuhan nyata umat. Kesimpulannya, fakir dan miskin biasanya menjadi prioritas utama. Tetapi dalam situasi tertentu, bencana, konflik, darurat sosial, prioritas bisa bergeser ke golongan lain sesuai kondisi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Santosa Marcelo. Oke, selanjutnya setelah kita mempresentasikan dari masing-masing kelompok, barangkali ada yang ingin bertanya, 1 atau 2 orang. Ada yang bertanya? Gimana? Menurut kalian dari 8 golongan penerima zakat, siapa yang paling prioritas di masa sekarang? Oke, siapa yang paling prioritas di masa sekarang? Ada yang bisa jawab? Oke, Neng Zaskia, silakan. Menurut saya dari 8 golongan penerima zakat yang paling prioritas sekarang adalah fakir dan miskin, karena mereka paling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi prioritas bisa berubah sesuai keadaan. Misalnya saat bencana, korban bencana lebih diprioritaskan, atau saat kondisi dakwah lemah, maka dana bisa lebih baik. Berarti
dari 8 asnaf penerima zakat, siapa yang paling prioritas di masa sekarang? Kata Neng Zaskia, dikatakan bahwasanya yang paling prioritas itu adalah fakir dan miskin, karena mereka paling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi berbeda ceritanya ketika ada bencana alam. Ketika ada bencana alam, maka prioritasnya berubah, ya, atau ya berubah. Atau ketika ada kondisi dakwah yang lemah, maka dana zakat bisa diprioritaskan untuk pengembangan dakwah. Seperti itu, ya, tepat ya. Ada lagi yang bertanya, siapa? Oh, Neng Tina, silakan Neng Tina. Apakah zakat bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial? Mengapa? Ada yang bisa jawab? Apakah zakat bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial? Ya, silakan. Ya, zakat bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial karena harta dari orang yang mampu diberikan kepada fakir, miskin, dan golongan lain yang membutuhkan. Dengan begitu, kebutuhan dasar mereka bisa terpenuhi, sehingga jarak antara orang kaya dan orang miskin tidak terlalu jauh. Iya, tepuk tangan buat penanya yang menjawab. Ya, berarti zakat bisa mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, tidak akan terlalu jauh hartanya dan asetnya. Coba kalau tidak ada zakat, itu tidak akan ada ini ya, tidak akan ada batasan ya. Oke, selanjutnya coba lihat di Smart TV ya. Materi zakat sudah disampaikan dengan cukup jelas. Terutama terkait pengertian zakat, jenis-jenis zakat, zakat fitrah dan zakat mal, serta golongan penerima zakat atau asnafnya. Penjelasan dasar ini penting bagi kalian untuk memahami kewajiban zakat sebagai rukun Islam. Rukun yang keberapa? Rukun yang ketiga. Keterkaitan dengan kehidupan nyata. Apa sih Pak keterkaitan zakat dengan kehidupan nyata? Materi zakat terasa relevan karena langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari umat Islam. Contohnya penerapan zakat dalam kehidupan nyata. Misalkan membantu fakir miskin, pengembangan fasilitas umum, atau penanggulangan bencana, membuat siswa lebih mudah memahami fungsi sosial zakat. Kemudian yang ketiga, materi, kekuatan materi, menekankan zakat sebagai ibadah sekaligus sarana kepedulian sosial, memberi gambaran bahwa zakat mampu menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat, mengajarkan nilai tanggung jawab, solidaritas, dan keadilan. Nah, apa sih Pak yang perlu ditingkatkan? Tambahkan lebih banyak contoh konkret dan kasus nyata. Misalkan bagaimana zakat bila dikelola oleh Basnas. Ya, bagusan yang mana tuh? Zakat disalurkan sendiri apa lewat Basnas? Ya tergantung juga ya. Kalau misalkan ke Basnas orang-orang sekitar kitanya saja nggak keduman, ya lebih baik disalurkan sendiri. Tapi kalau misalkan demi pemerataan karena yang zakatnya banyak, ya idealnya bagusnya disalurkan ke Basnas atau pengelola zakat yang kompeten. Yang selanjutnya perlu latihan soal analisis agar siswa mampu berpikir kritis tentang siapa yang lebih prioritas menerima zakat sesuai kondisi saat ini. Dikondisional ya, meskipun prioritasnya fakir miskin, tapi ketika ada bencana, maka yang terkena bencana lebih prioritas. Ataupun keadaan di lingkungannya perlu pengembangan dakwah nih. Gak ada pesantren, gak ada PPK, gak ada madrasah diniyah. Ya, lebih bagusnya diprioritaskan ke sarana dakwah kalau memang membutuhkan. Ya. Selanjutnya, dampak bagi
kita sebagai peserta didik dengan mempelajari materi zakat, siswa kalian dapat lebih memahami kewajiban sebagai muslim. Bahwa kewajiban sebagai muslim, rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Selanjutnya menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama, termotivasi untuk berlatih bersedekah meskipun belum wajib zakat. Kita sudah terbiasa ya dengan hari Jumat, yaitu menyisihkan sebagian uang jajan kita untuk infak sedekah yasibu. Ya. Selanjutnya silakan, barangkali ada yang bertanya lagi. Siapa? Saya, Pak. Oke. Hebat nih Brian. Bentar ya. Mana Brian? Bagaimana pendapatmu jika zakat dikelola oleh lembaga resmi dibandingkan diberikan langsung kepada penerima? Oke, pertanyaan yang bagus. Siapa yang mau jawab? Neng Atika, silakan. Kritis hebat. Menurut saya, jika zakat dikelola oleh lembaga resmi lebih baik karena bisa diberikan dengan untuk merasa dan berpasangan. Lembaga juga mendapat siapa yang dapat menerima sehingga zakat tidak hanya menumpuk pada satu orang, namun memiliki nilai atau zakat diberikan kepada masyarakat. Oke, pertanyaan yang bagus. Brian bertanya, zakat itu bagusnya disalurkan langsung apa ke lembaga resmi? Neng Atika jawab, ya, jika zakat itu oleh lembaga resmi lebih baik karena bisa dibagikan secara adil. Ya. Lembaga resmi zakat kita di desa apa? UPZ, Unit Pengelola Zakat, yang ada di masjid, ya. Yang ada di masjid itu bisa lebih merata. Ya. Selanjutnya ada yang pertanyaan lagi? Iya, Azhari. Silakan Azhari. Apa dampaknya jika umat Islam tidak menunaikan zakat? Apa dampaknya bagi umat Islam jika umat Islam tidak menunaikan zakat? Ada yang bisa menjawab? Wih, siapa ini? Siapno. Jika umat Islam tidak menunaikan zakat, dampaknya banyak. Dampaknya adalah banyak makin miskin tidak terbantu, kesenjangan sosial semakin lebar, dan muncul ketidakadilan dalam masyarakat. Selain itu, orang yang tidak menunaikan zakat juga berdosa karena meninggalkan salah satu rukun Islam. Oke, buat Anung nih. Berani ya, Nung? Apa dampaknya jika umat Islam tidak menunaikan zakat? Dampaknya adalah banyaknya fakir miskin tidak terbantu, kesenjangan sosial semakin lebar. Yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Kalau di Indonesia nya ada 9 naga, 50% lebih harta kekayaan Indonesia di apa? Dikuasai oleh 9 naga. Kita sebagai umat Islam mayoritas penduduk Indonesia cuma di bagian setengahnya aja. Nah itu fungsi zakat ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Iya, siapa ini? Akila. Bagaimana cara kita sebagai siswa bisa belajar membiasakan diri berzakat atau bersedekah sejak dini? Oke, bagaimana cara kita sebagai siswa belajar membiasakan diri berzakat atau bersedekah sejak dini? Ada yang bisa jawab? Aduh, Aswan, keren Aswan. Silakan Aswan. Sebagai siswa kita belajar membiasakan diri berzakat atau bersedekah sejak dini dengan cara menyediakan sebagai uang jajan untuk kotak amal atau sedekah sekolah maupun masjid. Dengan begitu kita terbiasa berbagi walaupun jumlahnya kecil. Oke, kakak Aswan, kita bisa belajar membiasakan diri berzakat dan bersedekah sejak dini dengan cara menyisihkan sebagian uang jajan untuk kotak mama, kotak infak, ya, dengan dipaksakan. Ya, mudah-mudahan dari beberapa pertanyaan tadi ada yang masuk ke dalam hati kita sehingga kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya
Selanjutnya kita simpulkan ya. Kita simpulkan. Oke. Zakat adalah rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi kita sebagai muslim yang mampu. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan kepedulian sosial. Yang kedua ada dua jenis zakat. Yang pertama zakat fitrah. Kapan tuh dibayarkannya? Sebelum salat Idul Fitri. Kemudian yang kedua zakat mal. Kapan tuh zakat mal dikeluarkan? Ketika setelah mencapai nisab. Dan ada sebagian yang harus mencapai haul. Yang selanjutnya penerima zakat ada berapa? Ada 8. Sebutkan satu-satu. Fakir, miskin, amil, mu'ala, rika, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Semuanya mudah-mudahan masuk ya. Zakat berfungsi membersihkan harta, mensucikan jiwa, serta membantu mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat. Sehingga semakin tipis kesenjangannya, jangan semakin lebar. Oke, kesimpulan sudah. Bapak harapkan kalian bisa menjawab soal-soal LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Bapak kasih waktu berapa? 10 menit ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Berapa? 1, 2, 3, 4, 9. 1, 2, 3, 4. Ini di ini boleh diisi di coret-coret ya. Diisi langsung di kertasnya. Nanti kita samakan ya. Nanti kita samakan. Kamu dapat nilai berapa? Berhasil enggak pembelajaran hari ini? Kurang? Oke. Kesana ya. Yang diamplop ke meja Pak Guru. Oh kurang? Oke. Langsung di kertasnya saja ya. Ininya di meja ini. Oh, kasih nama ya. Ini berapa? Tidak cukup. Ditulis, diisi bareng-bareng. Diisi masing-masing ya. Sepuluh menit dari sekarang. Sudah. Boleh.
Langsung diperiksa di situ ya nanti ya. Ya, terima kasih 10 menit sudah beres. Langsung kita periksa bareng-bareng ya. Periksa bareng-bareng. Ya, kelompok area siap diperiksa? Oke, kita baca. Soal pertama. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan zakat. Ayo, jawabannya apa? Mengeluarkan sebagian harta atau makanan pokok untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan syariat. Oke, nanti yang salah disilang ya. Oke, kita memeriksanya dengan ditukar dengan teman. Yang kedua, siapakah orang yang wajib membayar zakat? Siapa? A ya, setiap muslim yang merdeka memiliki harta yang cukup dan telah mencapai nisab serta haulnya. Nomor 3, siapakah yang berhak menerima zakat? B ya, 8 golongan asnaf, fakir, miskin, amil, zakat, mu'alaf dan lainnya. Oke, lanjut nomor 4. Besaran zakat fitrah yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim adalah berapa? B ya, 2,5 kg atau sekitar 3,5 liter makanan pokok, beras, jagung, kurma dan lain. Nomor 5, perhatikan pernyataan berikut. Berdasarkan keterangan di atas, siapa yang berhak menerima zakat? B ya, 2 dan 3. Bu Siti sedang seorang janda miskin yang kesulitan mencukupi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Udin seorang musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh. Oke, setelah kita mempelajari melalui LKPD, tentunya kalian sudah menjawab dan berapa nilai kalian nanti dikumpulkan ya. Dikumpulkan, silakan. Kumpulkan ya. Sudah? Oke, dikumpulkan. Terima kasih. Ayo, dikumpulkan. Setelah kalian mengerjakan LKPD diperiksa, tentunya Bapak menginginkan kritik yang membangun. Silakan melalui refleksi kegiatan pembelajaran, kalian wajib ngejapri ke Pak Guru via WhatsApp apa yang harus diperbaiki dalam sistem pembelajaran kali ini. Ya, nanti kalian japri ya, wajib semuanya. Pak, ini kurang ini Pak, ngajarnya. Pak, metodenya Pak kurang Pak. Nanti kalian boleh ngeritik ke Pak Guru lewat saluran WhatsApp. Siap semuanya? Oke, siap ya. Oke, setelah itu mari kita heningkan, tundukkan kepala sebentar, kita berdoa. Mudah-mudahan Allah bersama kita.
Allah menuntun kita ke dalam keridhoannya. Diakhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.